Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toluen di dalam lingkungan untuk mata kuliah toksikologi dalam lingkungan. Baik, toluen merupakan senyawa hidrokarbon dengan bentuk molekul C6H5CH3 yang bersifat non-korosif dan mudah menguap dengan bentuk struktur seperti pada figur 1, di mana toluen memiliki kelarutan di dalam air sebesar 535 mg per liter. Toluen sendiri digunakan sebagai pelarut, terutama untuk cat, pelapis, minyak dan resin, dan sebagai bahan mentah dalam produksi benzena, fenol, dan pelarut organik lainnya, serta dalam produksi polimer dan karet. Nah, berikut merupakan sifat fisik dan kimiawi dari toluen, di mana toluen ini bersifat lebih ringan dari air dalam bentuk cairnya, namun 3 kali lebih berat daripada udara dalam bentuk uapnya. Nah, toluen sendiri ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap lipid dengan nilai log oktanol per koefisien partisi air sama dengan 2,73. Selain itu, toluen ini juga memiliki sifat mudah terbakar dengan titik nyala yang rendah, yaitu sebesar 4,4 derajat Celcius. Bentuk lainnya, untuk toluen sendiri ini merupakan sebuah cairan yang tidak berwarna dengan berat molekul 92,13 gram per mol, dengan spesifik gravity 0,876 gram per mililiter. Nah, untuk sumber toksikannya sendiri, berdasarkan dari statista, produksi toluen terutama di United States mengalami peningkatan mulai dari tahun 1990 hingga tahun 2019, di mana dari grafik di sebelah dapat dilihat bahwa produksi dari toluen cukup stabil. Ini merupakan grafik dengan skala 1000 metric ton. Mana untuk sumber utama dari pembuatan toluen umumnya terbagi atas dua, yaitu yang pertama melalui konversi katalitik minyak bumi, dan yang kedua merupakan hasil samping dari industri oven kokas. Nah, ini merupakan untuk sumber eksposur serta jumlah paparan toluen di lingkungan, di mana di sini yang saya highlight berada pada kotak hijau, di mana sumber eksposur terbesar untuk toluen terdapat di dalam knalpot kendaraan bermotor, yaitu sebesar 4,5 ppb per 24 jam. Kemudian uap dari produk yang menggunakan toluen yang bernilai sekitar 26,7 hingga 816 mg per meter kubik, serta adanya oil spillage yang berpotensi hingga 19,2 mg per kilogram oil spillage, di mana dari ketentuan yang berlaku untuk batas exposure dari toluen, yaitu yang pertama, dari EPA hanya memberikan syarat 1 mg per liter toluen di dalam air minum, kemudian dari OSHA 200 ppm toluen di udara selama 8 jam kerja, kemudian untuk NIOS-nya 100 ppm toluen di udara selama 10 jam kerja, dan untuk ACGIH yaitu kurang dari 20 ppm toluen di udara selama 8 jam. Ini merupakan tabel estimasi exposure level untuk toluen pada berbagai tipe exposure. Di sini dapat terlihat bahwa lebih berbahaya exposure toluen di saat toluen dalam bentuk gas, yaitu dilihat dari bahayanya di sini lebih difokuskan pada inhalation. Nah, untuk rute exposure dari toluen sendiri, di sini saya akan menjelaskan rute exposure toluen secara dua, yaitu exposure melalui udara, serta exposure melalui makanan atau melalui makanan dikarenakan adanya oil spillage. Baik, di sini exposure melalui udara, secara garis besar, produk-produk yang menggunakan toluen sebagai solvennya atau toluen itu sendiri akan menguap, di mana uap dari toluen itu dikarenakan bersifat lebih berat dibandingkan udara, maka toluen akan berada di bawah dari atmosfer, sehingga lebih berpotensi untuk toluen itu terhirup di manusia, di mana ketika toluen itu terhirup akan mengganggu sistem pernafasan kita, kemudian sistem sentral pusat kita.
di mana di sini dapat dilihat outcomes dari exposure dari toluen, yaitu lebih kurang menyebabkan iritasi pada hidung, kemudian iritasi pada tenggorokan, iritasi pada kulit, kemudian efek sampingnya menyebabkan pusing, batuk, hingga pingsan, seperti itu. Ini merupakan exposure melalui oil spillage, di mana exposure dikarenakan lewat jalur air ini cukup rendah sebenarnya, dikarenakan toluen sendiri lebih mudah untuk menguap, sehingga lebih berbahaya di saat toluen itu menjadi gas. Namun di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai exposure toluen di dalam perairan, di mana oil spillage accident dari hasil penambangan memiliki toluen di dalam senyawanya, di mana toluen tersebut akan larut di dalam perairan, dan toluen yang tadi larut akan masuk ke dalam ikan melalui pernafasan ikan ataupun melalui rantai makanan dari ikan, di mana toluen dalam ikan ini akan dikonsumsi oleh manusia, sehingga ada potensi toluen bisa terpapar kepada manusia melalui jalur rantai makanan. Ini merupakan efek exposure dari toluen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana efek akutnya lebih pada iritasi, kemudian pusing, hingga pingsan. Kemudian untuk efek kronisnya lebih hingga bisa menyebabkan hearing loss, kemudian bisa menyebabkan memory loss atau amnesia, kemudian bisa menyebabkan loss of muscle strength atau kelemahan dari otot-otot di dalam tubuh. Kemudian di sini saya akan menjabarkan untuk beberapa kasus pencemaran toluen yang cukup terbaru, di mana kasus pencemaran toluen ini yang pertama pada Surtip Teknologi Toluen Spills, di mana sekitar 954 galon toluen spills dikarenakan adanya kebocoran pada pipa. Dan untungnya saja tidak ada korban jiwa pada kasus ini, di mana untuk penanganan yang dilakukan oleh tim setempat yaitu melakukan pemberian foam di area spill untuk mencegah toluen menguap ke atmosfer. Kemudian untuk kasus selanjutnya yaitu Vizag Incident, di mana Vizag Incident ini lebih pada kasus leak-nya stirin. Namun stirin perubahan stirin bisa didekati dengan melalui peningkatan kadar toluen dari daerah yang mengalami paparan, di mana gas leak ini terjadi sesaat setelah pabrik beroperasi kembali setelah lockdown dari COVID-19, di mana penyebab utama dari leak-nya gas ini dikarenakan adanya kurangnya pelatihan selama masa lockdown terhadap praktik operasional serta maintenance, serta kurangnya tenaga ahli di saat kejadian berlangsung. Nah, ini terjadi di India, di mana secara garis besar stiren yang ditampung dari produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut ditampung namun pada kondisi temperatur yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan pressure build up daripada tangkinya, dan di saat melakukan running sistemnya tidak berjalan stabil sehingga terjadi ledakan. Nah, salah satu parameter kebocoran dari stiren ini ditandai dari kenaikan kadar toluen, di mana dapat dilihat pada di jam-jam tertentu toluen mengalami peak yang cukup tinggi hingga 35 hingga 40 ppb. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kasus pencemarannya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita melakukan pengolahan limbah toluen? Nah, secara garis besar untuk pengolahan limbah toluen atau BTX ini lebih difokuskan pada biotreatment. Umumnya menggunakan biofilters atau biotrickling filters, di mana secara garis besar proses biological gas treatment
Ini disebut sebagai biofiltration, di mana alat-alat yang digunakan umumnya yaitu biofilters, bioscrubber, serta biotrickling filter, di mana proses biofiltration ini merupakan degradasi gas polutan sebagai hasil dari aktivitas mikroorganisme yang tumbuh pada pore spaking di dalam biofilter. Jadi, secara garis besar, kita memberikan makanan kepada mikroorganisme berupa polluted air, di mana mikroorganisme yang sudah tumbuh di dalam packing kita membentuk biofilm ini, dia akan mengkonsumsi limbah kita, polluted air tadi, yang akan dihasilkan H2O serta CO2, di mana proses ini dikondisikan pada kondisi aerobik, sehingga pada proses aerobik ini hanya akan menghasilkan gas H2O serta CO2, di mana gas-gas ini jauh lebih aman untuk lingkungan dibandingkan dengan limbah-limbah seperti toluen. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari sistem biotreatment filter dibandingkan dengan biofilters dan bioscrubber, di mana di sini lebih difokuskan pada biotreatment filter dikarenakan biotreatment filter mampu mendegradasi produk-produk dari VOC dan BTX lebih baik dibandingkan proses biofilter maupun bioscrubbers. Namun disadvantage-nya di sini umumnya sistem konstruksinya kompleks dan membutuhkan mungkin lebih dari satu alat. Nah, seperti yang akan saya selanjutkan di slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konstruksi dari biotrickling filter ini cukup susah, dikarenakan ada beberapa parameter-parameter yang harus dijaga pada sistem ini untuk mengefisiensikan dari proses biotrickling filter, di mana dari salah satu jurnal yang saya citasi di sini membagi sistem biotrickling filter dengan bantuan scrubber, di mana kondisi operasi dari sistem ini volumetric feed-nya 2 meter kubik per jam dengan volumetric dari airnya 0,9 meter kubik per jam dengan HRT dari sistem 60 hari dengan suhu dijaga pada suhu tumbuh dari mikroorganisme Pseudomonas putida, yaitu pada suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, di mana air yang berisi toluen atau BTX akan diumpankan terlebih dahulu ke scrubber, di mana dari sistem ini akan membuat air atau udara yang kotor penuh dengan BTX tersebut. Toluen di sini saya akan menjelaskan secara toluennya. Jadi toluennya nanti akan larut ke dalam airnya dengan efisiensi sekitar 60%. Kemudian sisa dari toluen yang tidak larut di dalam air akan diumpankan ke dalam biotrickling filter untuk menjadi substrat menjadi substrat dari mikroorganisme yang akan dirombak menjadi H2O dan CO2 dengan efisiensinya hingga 90% toluen removed. Tadi saya sudah menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada performance dari tadi saya sudah menjelaskan secara garis besar konsep dari biotrickling filter. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada performance-nya. Yang pertama adalah temperatur, di mana temperatur ini sangat berpengaruh pada kelarutan dari gas di dalam air, serta lebih berpengaruh pada pembentukan biofilm, dikarenakan di sini kita menginginkan mikroorganisme kita tetap tumbuh dan bisa mengkonversi gas-gas polutan tadi menjadi gas yang tidak polutan atau gas yang lebih tidak berbahaya ke lingkungan seperti H2O dan CO2, di mana umumnya pada proses ini dikondisikan pada suhu mesofilik, yaitu sekitar 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, untuk faktor yang kedua, ini cukup penting juga, di mana di sini kita harus mempertimbangkan rasio oksigen yang kita masukkan ke dalam sistem, atau sistem aerasi pada sistem.
di mana di sini yang kita inginkan adalah di atas atau A, low concentration, sehingga oksigen yang kita berikan ke dalam sistem itu lebih banyak dibandingkan polutan kita. Sehingga sistem dari biofilm ini akan tetap pada proses aerobik, sehingga nanti akan tetap menghasilkan H2O dan CO2. Nah, ketika kita seperti dari diagram alir sebelumnya, pada proses sebelumnya, jika tidak ada proses scrubber, maka akan ada kemungkinan yang terjadi adalah proses B, di mana polutan yang kita ingin treat itu lebih tinggi daripada kadar oksigen yang bisa kita supply ke dalam sistem. Nah, apa yang akan terjadi pada sistem itu? Nah, pada kondisi yang B ini akan terdapat anaerobic layer dalam biofilm, di mana anaerobic layer ini sangat tidak kita inginkan, dikarenakan pada anaerobic layer ini akan menghasilkan gas CH4 yang mungkin lebih berbahaya dibandingkan hasil dari proses aerobik, yaitu H2O dan CO2. Nah, untuk yang faktor selanjutnya yaitu lebih pada packing material, di mana pemilihan dari packing material ini lebih ditekankan pada sifat absorpsi yang baik dan bersifat inert pada pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian yang keempat, inoculation and microbial ecology, di mana pada sistem ini kita mengharapkan mikroorganisme yang kita tumbuhkan itu mampu mendegradasi dari toluen. Nah, maka kita perlu memikirkan apakah kita akan menggunakan single cultures atau pure cultures, atau apakah mikroorganisme yang kita inginkan lebih pada berbagai macam mikroorganisme seperti menggunakan activated sludge. Kemudian faktor yang terakhir jelas yaitu nutrients, di mana nutrients ini merupakan makanan untuk mikroorganisme, di mana nutrients ini lebih pada mempertahankan mikroorganisme itu untuk tetap hidup, sehingga nutrients ini umumnya disederhanakan sebagai rasio C, N, P, dan S. Nah, ini merupakan referensi yang saya rujuk. Baik, sekian dan terima kasih.